I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Jadi, untuk yang banyaknya pakaian terhitung dari 0 sampai 100. Untuk yang sedikit itu, X lebih kecil sama dengan 10. Untuk yang banyak itu, X lebih besar sama dengan 40. Untuk grafik himpunan fuzzy yang banyak, untuk yang banyaknya pakaian bentuknya seperti ini. Kalau kurang dari 10 ini pastinya 0. Kalau dari 10 sampai 40, jadi sebuah bilangan dengan fungsi menaik. Kalau di atas 40 ini menjadi banyak. Ini grafik yang sudah digabungkan, yaitu untuk yang banyak yang berwarna merah atau menaik, sedangkan untuk yang sedikit berwarna hitam atau menurun. Untuk kecepatan putar, untuk grafik himpunan fuzzy yang kecepatan putar yang warna merah itu berarti menaik, dan untuk yang warna hitam menurun. Nah, dari sini kita bisa susun fungsi keanggotaannya. Untuk new lambat dari X itu bernilai 0. Kalau dari 1000 itu akan bernilai 1. Kalau kurang dari 1000 maka menggunakan fungsi ini, yaitu fungsi menurun. 1000 dikurang Z dibagi 1000 kurang 300, yang diantaranya Z lebih besar sama dengan 300, Z lebih kecil sama dengan 1000. Untuk yang new cepat, karena grafiknya menaik, maka untuk 0 itu kurang dari 300. Untuk 1 itu lebih dari 1000, sedangkan diantaranya mengikuti rumus X kurang 300 dibagi 1000 kurang 300, maka Z lebih besar sama dengan 300 dan Z lebih kecil sama dengan 1000. Dan ini grafik sudah digabungkan 3 variabel industri, yaitu sedikit, sedang, banyak. Kalau banyak itu nilainya 20, yang sedang itu 15, dan yang sedikit itu 7. Sehingga kurva keanggotaannya menjadi seperti ini. Yang sedikit itu setengah trapesium, yang banyak juga setengah trapesium. Sedangkan yang sedang bentuknya segitiga. Untuk fungsi keanggotaannya sama, cuma angka yang berbeda. Kalau yang banyak juga setengah trapesium, sedangkan yang sedang bentuknya segitiga. Dan yang sedang ini ada 2 kurva, yaitu menaik dan menurun. Untuk yang naik, X kurang 20 dibagi 15 kurang 20. Di antaranya X lebih besar sama dengan 7, dan X lebih kecil sama dengan 15. Untuk yang menurun, 20 dikurang X dibagi 20 dikurang 15. Di antaranya X lebih besar sama dengan 15, X lebih kecil sama dengan 20. Setelah menentukan grafik dan fungsi keanggotaan, selanjutnya menentukan derajat keanggotaan. Pada soal dikatakan, jika banyaknya pakaian bernilai 16 dan banyaknya air bernilai 18 liter, maka berapakah kecepatan putar mesin cuci tersebut? Maka untuk menentukan derajat keanggotaan dari banyaknya pakaian yang bernilai 16, dengan melihat kembali pada grafik di variabel pakaian, banyaknya pakaian. Angka 16 berada di posisi mana?
Setelah menghitung mu sedikit, karena 16 berada di kurva sedikit, maka mu dari 16, mu sedikit dari 16 itu adalah 0,8 dan mu banyak dari 16 itu adalah 0,2. Kemudian kita juga harus menghitung derajat keanggotaan dari banyaknya air yang bernilai 18. Kembali lagi melihat grafik yang sudah digambarkan, nilai 18 pada saat menggunakan fungsi keanggotaan rendah maka bernilai 0 karena nilainya di atas 15. Kemudian dilanjut menghitung mu sedang dari 18 menggunakan fungsi linier menurun, yaitu 20 kurang X per 20 kurang 5 dihasilkan 0,4, dan untuk mu banyak dari 18 yaitu 0,6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nur Inayati dari kelompok 4 dengan NIM 2201777. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Tsukamoto. Baik, sebelumnya kita jelaskan dulu bagaimana metode Tsukamoto tersebut. Nah, metode Tsukamoto adalah metode logika fuzzy yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Nah, dalam metode ini, output dinyatakan dalam bentuk nilai linguistik berdasarkan aturan-aturan fuzzy. Metode Tsukamoto sering digunakan dalam sistem pengendalian fuzzy untuk menghasilkan keluaran berupa himpunan linguistik, yang kemudian dapat diubah menjadi tindakan kompleks. Nah, ini untuk inferensinya. Jadi, jika R1 jika pakaian sedikit dan air sedikit, maka putarannya lambat. R2 jika pakaian sedikit dan airnya sedang, maka putarannya cepat. R3 jika pakaian sedikit dan air banyak, maka putarannya cepat. R4 jika pakaian banyak dan air sedikit, maka putarannya lambat. R5 jika pakaiannya banyak dan airnya sedikit dan airnya sedang, maka putarannya lambat. R6 jika pakaian banyak dan air sedang, maka putarannya cepat. Baik, sekarang kita jelaskan dulu bagaimana R1. Nah, ditanya jika pakaian sedikit dan air sedikit, maka putarannya lambat. Jadi di sini ada alfa predikat 1. Alfa predikat 1-nya di sini ada mu sedikit, tanda ini adalah dan mu sedikit untuk airnya. Yang ditanya adalah pakaian sedikitnya, air sedikitnya, dan putaran lambatnya. Nah, di sini minimal mu sedikitnya ada 16 dan mu sedikit airnya ada 18. Jadi di sini mu sedikit air dan mu sedikit banyak pakaian, untuk putaran di sini ada minimal 0,8 yaitu 0. Nah, sekarang kita cari nilai Z ataupun nilai akhir. Kenapa di sini nilainya 1000? Dikarenakan di sini letak kurva sedikitnya di sini 1000, dimulai dari 0 sampai ketemu kurva yang letaknya di 1000. Jadi nilai Z-nya ada 1000. Nah, begitu juga dengan R2, alfa predikat 2, mu sedikit dan mu sedang. Nah, mu sedikit dan ada 16 dan mu sedangnya ada 18. Jadi minimalnya di sini ada 0,8 atau 0,4. Jadi hasilnya sini ada 0,4. Dan untuk kita ketahui bagaimana nilai Z2-nya atau nilai akhir, bisa kita lihat dari grafik tersebut. 0,2 terletak di sini, tepat di tengah kurva yang kurang dari 1000, yaitu 580. Bisa kita lihat di sini Z min 300 dibagi 1000 kurang 300. 0,4 nya kita taruh di sini ya, hasil dari mu sedikitnya. Z min
700 dibagi 1000 kurang 300. Jadi hasilnya di sini jika 300 dibagi 700, di sini hasilnya ada 580. Pas diletak di kurva tengahnya. Dan ini juga ada R3-nya, alfa predikat 3-nya, mu sedikit dan mu banyak ya. Minimalnya ada 0,8 atau 0,6. Untuk nilai Z akhirnya, nilai Z3, bisa kita lihat juga di sini kurvanya dimulai dari 0 sampai 1000, letak Z min 300 dibagi 1000 kurang 300 di sini, di kurva 0,4-nya bisa kita lihat di sini, letaknya pas di ujung kurva garis tengah 1000. Z min 700 dibagi 700, hasilnya 720. Dan di sini untuk R4-nya, alfa predikat 4, mu sedikit dan mu banyak. Mu minimalnya di sini ada 0,2 dan hasil minimalnya ada 0. Nah, untuk nilai akhirnya di sini 1000, dikarenakan kayak yang tadi di pas R2 tadi, hasilnya juga sama. Letak nolnya dimulai dari 0 sampai kita tarik garis di sini sampai di titik tengah kurva 1000. Jadi hasil nilai akhirnya ada 1000. Begitu juga dengan R5 ya. Alfa predikat 5, mu banyak dan mu sedang. Minimalnya di sini ada 0,2. Dan ini nilai akhirnya Z5, 1000 min Z dibagi 1000 kurang 700. Kita lihat di sini 0,2-nya di sini letak di titik tengah 760. Maaf, 860. Jadi 1000 min Z dibagi 700 hasilnya 860. Ini untuk nilai akhir Z5-nya. Dan ini juga ada Z yang terakhir ya. Ini ada R6, alfa predikat 6, mu banyak dan mu banyak. Jadi hasilnya di sini ada 0,2. Dan untuk nilai akhirnya bisa kita lihat juga di sini. Z min 1000 dibagi 1000 kurang 100. Jadi 0,2-nya di sini tetap Z min 300 dibagi 100. Jadi hasilnya di sini 440. Dan letak 0,2-nya pas di titik angka 1000. Baik, selanjutnya kita cari defusifikasinya. Untuk Tsukamoto, dia menggunakan average atau rata-rata. Nah, sekarang kita cari nilai Z bintang atau nilai akhir. Di sini ada alfa predikat Z1 dan alfa predikat. Nah, Z1-nya di sini ada Z akhir ya, nilai akhir 0,1000, 0,4 580 tambah 0,6 720 tambah 0,1000 tambah 0,2 860 ditambah 0,2 440. Ini habis dikali terus ditambah dan dapat hasilnya di sini. Nah, ini hasil yang ditambah dari sini. Terus ini alfa predikatnya juga yang kedua ditambah, terus hasilnya dapat 1,4. Nah, dari hasil tersebut menghasilkan 994 dibagi 1,4 hasilnya 660. Nah, jadi kesimpulannya di sini, jika banyak pakaian bernilai 16 dan tingkat airnya ada 18, maka hasil putaran mesin cucinya itu menghasilkan 660. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan
fuzzy logic dengan metode Sugeno. Nah, pada metode Sugeno ini sendiri yaitu sebuah metode pendekatan fuzzy logic yang menghasilkan keputusan berdasarkan aturan fuzzy logic tersebut. Nah, pada metode ini kami mengangkat kasus yang sama seperti metode sebelumnya, yaitu metode Tsukamoto atau metode Mamdani. Nah, pada grafik fungsi keanggotaan, derajat keanggotaannya itu hasilnya sama seperti metode sebelumnya. Nah, pada grafik ini juga hasilnya sama seperti pada metode sebelumnya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan pada metode Sugeno ini yaitu pada inferensinya, di mana inferensinya ini seperti yang kita ketahui misalnya pada metode Tsukamoto biasanya pada inferensinya berbunyi seperti ini. Jika pakaian sedikit dan air sedikit, maka putarannya lambat. Nah, pada metode Sugeno ini berbeda. Apa yang berbeda? Pada rules yang pertama, jika pakaian sedikit dan air sedikit, maka hasilnya 300 rpm. Bisa dibilang ini menghasilkan angka gitu. Nah, rules yang kedua, jika pakaian sedikit dan air sedang, maka hasilnya 10 dikali banyaknya air ditambah 100. Pada rules yang ketiga, jika pakaian sedikit dan banyak, hasilnya yaitu 10 dikali banyaknya air ditambah 200. Nah, ini disebut dengan persamaan linier, dan ini disebut dengan konstanta, di mana seperti kita ketahui, persamaan linier itu kali, tambah, dan ada kurangnya gitu ya kan. Nah, pada rules yang ketiga, jika pakaian sedikit dan banyak, maka hasilnya 10 dikali banyaknya air ditambah 200. Pada rules yang keempat, jika pakaian banyak dan air sedikit, maka hasilnya 5 dikali banyaknya pakaian ditambah 2 kali banyaknya air. Nah, pada rules yang kelima, jika pakaiannya banyak dan air sedang, maka hasilnya 5 dikali banyaknya pakaian ditambah 4 dikali banyaknya air ditambah 100. Pada rules yang keenam, jika pakaian banyak dan air sedang, maka hasilnya 5 dikali banyaknya pakaian tambah 5 dikali banyaknya air ditambah 300. Nah, kan inferensinya setelah saya bacakan kan inferensinya berbeda seperti metode-metode sebelumnya. Nah, setelah itu banyaknya air. Nah, ini grafik dari banyaknya air sama seperti grafik metode-metode sebelumnya. Fungsi keanggotaannya juga sama. Nah, ini derajat keanggotaannya. Derajat keanggotaan pada pakaian. Nah, pada pakaian mu sedikit. Mu sedikit 40 dikurang X per 40 dikurang 10. Nah, ini merupakan rumus sesuai dengan grafik yang telah kita buat. Sama dengan 40 dikurang 16, X 16 karena pakaian ya kan, per 30, sama dengan 24 per 30, hasilnya 0,8. Pada mu banyak, X dikurang 10 per 40 kurang 10, 16 dikurang 10 per 30, 6 per 30, hasilnya 0,2. Nah, pada derajat keanggotaan airnya, yaitu mu sedikitnya 0 karena tidak ada hasilnya. Mu sedangnya 20 dikurang X per 20 dikurang 15 sama dengan 20 dikurang 18 per 5. Hasilnya 2 per 5. 2 per 5 dijadikan desimal yaitu 0,4. Mu banyaknya X dikurang 15 per 20 dikurang 15. 18 dikurang 15 per 15. 3 per 5 hasilnya 0,6. Nah, sesuai rumus ini kan pada mu sedikit ini rumusnya 40 dikurang X. Maka rumus yang pada mu banyaknya itu kebalikannya, sama juga seperti ini. Selanjutnya kita mencari alfa predikat. Nah, pada alfa predikat ini kita menentukan nilai minimumnya gitu, nilai paling terendah. Nah, mu sedikit dan mu sedikit. Mu sedikit pada pakaian dan mu sedikit pada air.
mu sedikit pada pakaian kan telah kita cari pada derajat keanggotaan tadi, maka hasilnya 0,8 dan 0. Hasilnya 0. Kenapa 0? Karena kan pada ini kita kan nilai minimum itu nilai terendah. Nah, maka hasilnya 0. Kenapa kita cari nilai minimum? Karena di sini kan menggunakan fungsi dan, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk nilai Z1-nya, nilai Z1-nya ini sesuai dengan inferensi yang sebelumnya. Nah, pada rules yang pertama, jika pakaian sedikit, maka hasilnya 300 rpm, maka Z1-nya 300. Nah, untuk predikat alpha predikat yang kedua, mu sedikit dan mu sedang. Min mu sedikit pakaian dan mu sedang pada air. Min 0,8 dari mu sedikit pakaian dan 0,4 dari mu sedang air. Maka hasil nilainya yaitu 0,4. Nah, pada nilai Z2-nya sama seperti yang sebelumnya. Kita lihatnya cara carinya dari inferensi dari rules yang kedua. Rules yang kedua berbunyi, jika pakaian sedikit dan air, maka hasilnya 10 dikali banyaknya air ditambah 100. Maka 10 dikali 18. 18 kan dari banyaknya air, tambah 100, maka hasilnya 280. Pada alpha predikat yang ketiga, alpha predikat yang ketiga, mu sedikit dan mu banyak. Min mu sedikit dari pakaian dan mu sedikit dari air. Min mu sedikit dari pakaian 0,8, mu banyak dari air itu 0,6, maka hasilnya 0,6. Nah, nilai Z yang ketiga itu kan sesuai dengan rules yang ketiga yang berbunyi, jika pakaian sedikit dan banyak, maka hasilnya 10 dikali banyaknya air tambah 200. Maka hasilnya 10 dikali 18 kan dari banyaknya air ditambah 200, maka hasilnya 280. Untuk rules yang keempat, alpha predikat yang keempat itu ada mu banyak dan mu sedikit. Min mu banyaknya dari pakaian dan mu sedikit dari air. Maka min 0,2 dari mu banyaknya pakaian dan mu sedikitnya itu dari air itu 0. Maka hasil nilai terendahnya itu 0. Nilai Z4. Nilai Z4 kan sesuai dengan rules yang keempat. Maka yang berbunyi, jika pakaian banyak dan air sedikit, maka hasilnya 5 dikali pakaian tambah 2 dikali banyaknya air. Maka hasilnya 5 dikali 16, 16 banyaknya pakaian ditambah 2 dikali 18 banyaknya air, maka hasilnya 116. Untuk alpha predikat yang kelima, mu banyak dan mu sedang. Min mu banyak dari pakaian, mu sedang dari air. Ini mu sedang tadi. Maka min 0,2 dari mu banyaknya pakaian, hasilnya 0,2, dan mu sedang dari air itu 0,4. Maka hasilnya 0,2, kan nilai terendah yang kita cari. Nah, dari nilai Z5 ini kan sesuai dengan rules yang kelima ketentuannya, yaitu jika pakaiannya banyak dan airnya sedang, maka hasilnya 5 dikali banyaknya pakaian ditambah 4 dikali banyaknya air tambah 100, maka hasilnya 5 dikali 16 tambah 4 dikali 18 tambah 100, hasilnya 252. Nah, untuk alpha predikat yang kelima, mu banyak dan mu banyak. Min mu banyak dari pakaian dan mu banyak dari air. Min mu banyak dari pakaian kan 0,2 dan mu banyak dari air itu 0,6, maka hasilnya 0,2. Nah, untuk nilai Z yang ke-6 itu sesuai dengan rules yang ke-6 yang berbunyi, jika pakaian banyak dan sedang, maka hasilnya 5 dikali banyaknya pakaian ditambah 4 kali banyaknya air ditambah 300, maka hasilnya 5 dikali
16. Dari banyaknya pakaian tambah 4 dikali 18 tambah 300, maka hasilnya 452. Selanjutnya tahap akhirnya yaitu mencari rata-rata. Nah, rumus rata-rata itu yang pertama Z sigma NI per sigma NI, alfa predikat I, yang di atasnya alfa predikat I dikali ZI. Nah, yaitu 0,300. Kan 0 ini dari hasil alfa predikat kan yang telah kita cari dari alfa predikat 1 sampai alfa predikat yang ke-6. Yang kalau 300 ini kan hasil dari Z yang kita cari Z1 sampai Z6. 0,4 hasil dari predikat I, predikat dari yang kita cari 280 ini dari hasil ZI ini, per 0 tambah 0,4 tambah 0,6 tambah 0 tambah 0,2 tambah 0,2. Nah, ini kan hasil dari alfa predikat yang telah kita cari dari alfa predikat 1 sampai alfa predikat 6. Maka hasilnya 0 tambah 112 tambah 228 ditambah 0 tambah 50,4 tambah 90,4 per 1,4. 480,8 per 1,4, maka hasilnya 343,428574 286. Nah, ini bisa kita bulatkan ya. Nah, sekian presentasi saya untuk fuzzy logic dari metode Sugeno. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Mahfuzah dengan NIM 2201774. Saya di sini akan menjelaskan tentang Mamdani, yaitu inferensi. Jika diketahui R1 jika pakaian sedikit dan air sedikit, maka putaran lambat. R2 jika pakaian sedikit dan air sedang, maka putaran cepat. R3 jika pakaian sedikit dan air banyak, maka putaran cepat. R4 jika pakaian banyak dan air sedikit, maka putaran lambat. R5 jika pakaian banyak dan air sedang, maka putaran lambat. R6 jika pakaian banyak dan air sedang, maka putaran cepat. Dapat diketahui di sini pakaian jumlah nilainya 16, sedangkan air jumlah nilainya 18. Mu predikat 40 kurang X per 40 kurang 10. 40 kurang 16 per 40 kurang 10 sama dengan 24 per 30. Hasil baginya yaitu 0,8. Sedangkan mu banyak sama dengan X kurang 10 per 40 kurang 10 sama dengan 16 kurang 10 per 40 kurang 10 sama dengan dan 6 per 30. Hasil baginya yaitu 0,2. Mu sedang sama dengan 20 kurang X per 20 kurang 15 sama dengan 20 kurang 18 per 20 kurang 15 sama dengan 2 per 5. Hasil dari bagi 2 per 5 yaitu 0,4. Mu banyak X kurang 15 20 kurang 5 per 20 kurang 15 sama dengan 18 kurang 15 per 20 kurang 15 sama dengan 3 per 5. Hasil baginya yaitu 0,6. Selanjutnya kita akan mencari predikat 1 sampai predikat 6. Predikat 1, jika pakaian sedikit dan air sedikit, maka putaran lambat. Predikat 1, mu sedikit dan mu sedikit. Nilai sedikit dari pakaian yaitu 0,8, sedangkan nilai sedikit dari air yaitu 0. Jadi nilai minimumnya adalah 0 karena nilai yang paling terkecil. Predikat kedua, mu sedikit dan mu sedang. Nilai sedikit dari pakaian yaitu 0,8, sedangkan nilai sedang dari air yaitu 0,4. Jadi nilai minimumnya adalah 0,4. Predikat ketiga, mu sedikit dan mu banyak. Nilai sedikit dari
pakaian yaitu 0,8, sedangkan nilai banyak dari air yaitu 0,6. Jadi nilai minimumnya adalah 0,6. Predikat keempat, mu banyak dan mu sedikit. Nilai minimumnya adalah 0. Predikat kelima, mu banyak dan mu sedang. Nilai minimumnya adalah 0,2. Predikat keenam, mu banyak dan mu banyak. Nilai minimumnya adalah 0,2. Selanjutnya bisa kita lihat gambar grafik ke-6 predikat ini. Gambar predikat pertama tidak ada, kita arsirkan karena nilainya berjumlah 0. Sedangkan predikat kedua kita arsirkan karena ada nilai yang berjumlah 0,4. R3 kita arsirkan karena ada jumlah nilai 0,6, sedangkan R4 tidak ada karena 0. R5 kita arsirkan 0,2, sedangkan R6 kita arsirkan juga 0,2. Bedanya R5 dengan R6, bedanya karena R5 putarannya lambat, sedangkan R6 putarannya cepat. Nah, bisa kita lihat gambar grafik selanjutnya yang sudah digabungkan. Jadi kita memilih nilai yang titik terendah dan titik tertinggi. Titik terendahnya yaitu 0,2, sedangkan titik tertingginya yaitu 0,6. Bisa kita lihat rumusnya. T1 sama dengan T1 kurang 300 per 1000 kurang 300 sama dengan 0,2. 0,2 adalah titik terendahnya. T1 kurang 300 per 700 sama dengan 0,2. T1 kurang 300 sama dengan 140. T1 sama dengan 440. T2 yaitu titik tertingginya. T2 kurang 300 per 1000 kurang 300 sama dengan 0,6. T2 kurang 300 per 700 sama dengan 0,6. T2 kurang 300 sama dengan 420. T2 sama dengan 720. Bisa kita lihat gambar grafik berikutnya untuk mencari nilai Z. Mu Z sama dengan 0,2. Z lebih kecil sama dengan 440. Z kurang 300 per 1000 kurang 300. Z lebih besar sama dengan 440. Z lebih kecil sama dengan 720. 0,6. Z lebih besar sama dengan 720. Untuk mencari momen menggunakan integral. Momen pertama integral yaitu 0,2. M1 sama dengan mulai dari 0 dengan batas 440, 0,2 Z dz sama dengan 19.360. M2 sama dengan mulai dari 440 dengan batas 720, Z kurang 300 per 1000 kurang 300, Z dz sama dengan 67.573,3 atau 67.573. M3 mulai dari 720 dengan batas 1000, 0,6 Z dz sama dengan 144.480. M3 sama dengan mulai dari 720 dengan batas 1000, 0,6 Z dz sama dengan 144.480. Untuk mencari luasnya, A1 sama dengan mulai dari 0 dengan batas 440, 0,2 dz sama dengan 88. A2 sama dengan mulai dari 440 dengan batas 720, Z kurang 300 per 1000 kurang 300 dz sama dengan 112. A3 sama dengan mulai dari 720 dengan batas 1000, 0,6 dz sama dengan 168. Untuk mencari nilai Z yaitu sama dengan mu Z, Z dz per mu Z dz.
M1 tambah M2 tambah M3 per A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan 19.360 tambah 67.573 tambah 144.440 per 88 tambah 112 tambah 116 sama dengan 231.413 per 368. Hasil baginya yaitu 628,839673913 atau 629. Nah, bagian terakhir adalah tentang kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus yang telah diselesaikan menggunakan logika Fuzzy. Nah, di sini ada 3 kesimpulan menyesuaikan dengan metode yang telah kita lakukan, yaitu dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu kesimpulan tentang metode Tsukamoto. Adalah solusi yang kuat untuk menangani masalah dengan tingkat ketidakpastian tinggi dan kompleksitas penalaran yang diperlukan. Yang kedua, yaitu kesimpulan metode Mamdani. Sering digunakan dalam sistem kendali logika Fuzzy untuk menangani masalah dengan banyak variabel masukan dan keluaran, serta menghasilkan hasil dalam bentuk himpunan Fuzzy yang lebih mudah diinterpretasikan. Dan yang ketiga yaitu metode Sugeno. Kesimpulan tentang metode Sugeno lebih sesuai untuk masalah di mana output harus bersifat crisp dan dapat diekspresikan dalam bentuk fungsi matematika. Membuatnya cocok untuk kasus-kasus di mana interpretasi matematis lebih diutamakan. Nah, untuk secara menyeluruh, logika Fuzzy adalah alat yang kuat untuk menangani ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Ini memungkinkan kita untuk memodelkan konsep yang tidak tumpul seperti hangat atau cepat yang sulit diungkapkan dengan logika Boolean tradisional. Dan dalam praktiknya, pemilihan metode tergantung pada karakteristik masalah, sumber data, dan preferensi pemodel. Kebijakan perusahaan atau tujuan spesifik proyek juga memengaruhi pemilihan metode yang tepat. Mungkin sekian dari tentang kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.